Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 856, menolak. Poin lebih pentingnya lagi, hanya dengan menciptakan jaringan bisnis yang sempurna, aliran dana baru dapat terjamin. Jaringan bisnis itu ibarat sapi perah. Uang akan terus mengalir selama jaringan bisnis yang dibangun terus berlanjut. Kekuatan semacam ini tidak bisa diremehkan, entah untuk menanam akar kekuasaan di penjuru kota, ataupun untuk menghadapi keluarga Wijaya di kota Kamer suatu saat nanti. Oleh karena itu, Valentino tidak pernah memandang rendah perihal ini. Rhys segera berujar menjelaskan. Tuan Valentino, dengan bantuan grup global, tidak akan jadi masalah untuk terus mengembangkan jaringan bisnis di sini. Lalu, dalam 2 hari terakhir ini, pelaksanaan rencana kita berjalan dengan lebih lancar setelah kita mendapatkan persetujuan kerjasama dengan keluarga Lowell. Bagaimanapun juga, keluarga Lowell hanya mengakui sedikit perusahaan sehingga ada banyak orang yang juga ingin menjalin koneksi dengan keluarga Lowell melalui kita. Jadi, saat ini grup Promise sudah mengendalikan seluruh komunitas bisnis tingkat menengah ke bawah yang ada di penjuru kota Vero dengan kuat. Rhys tidak bisa menahan kegembiraannya saat melaporkan semua hal ini. Karena ketika masih berada di kota Neo, Rhys belum pernah mencapai prestasi sebesar ini. Poin yang lebih pentingnya lagi, dulu Rhys benar-benar dipandang rendah oleh begitu banyak pengusaha lokal karena dia dianggap sebagai pengusaha asing di kota Vero. Namun sekarang, mereka yang dulu meremehkannya mau tidak mau harus bersikap menyanjung dan menjilat kepada Rhys. Hal ini membuat Rhys merasa semakin bersemangat. Baiklah, kuserahkan semua masalah di sini kepada Pak Rhys. Ingat tidak boleh ada kesalahan. Pastikan juga saat kita membutuhkan dana, kita dapat mengambilnya secepat mungkin. Kata Valentino sambil mengangguk. Rhys balas mengangguk dengan mantap. Aku mengerti, Tuan Valentino. Tuan muda Valentino, aku kurang mengerti. Kenapa kamu menganggap dunia bisnis sebagai masalah yang lebih penting daripada Kak Deska? Tanya Kasman dengan ragu sambil menggaruk kepalanya. Rhys sebenarnya sudah memiliki beberapa dugaan terkait masalah itu, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Valentino merenung sejenak, lalu berkata dengan suara pelan. Kita baru bisa dianggap menguasai inti sebuah kota kalau berhasil mengendalikan PDB dari kota itu sendiri. Kekuasaan yang Kak Deska miliki bisa dihancurkan dengan mudah oleh pihak atas sana demi menjaga harmoni dan stabilitas kota. Tapi selama Pak Rhys tidak terlalu banyak melakukan apa-apa, pihak atas tidak akan pernah mengambil tindakan terhadapnya dengan mudah. Karena PDB kota pasti akan langsung turun begitu kekuatan yang kita miliki di dunia bisnis jatuh dan akan ada banyak orang yang menjadi pengangguran. Ini hanya di permukaannya saja. Di belakangnya masih ada banyak koneksi yang tersembunyi. Jadi itu sebabnya jaringan bisnis adalah sesuatu yang sangat penting. Pihak atas baru akan menghargai kita hanya kalau kita memiliki kekuatan yang cukup. Ujar Valentino sambil menyipitkan mata. Momen ini adalah pertama kalinya Valentino mengungkapkan niatnya yang sebenarnya di depan semua orang. Tuan muda Valentino, jadi maksudnya Tuan ingin pihak atas menganggapmu? Gumam Kasman. Tentu saja. Valentino mengangguk sambil berkata. Pokoknya selama kita masih berada di negara Nagon barang satu hari pun, kita tetap harus mematuhi peraturan yang berlaku di tempat ini. Ada kalanya kita harus berpura-pura mengabaikan dan memberikan toleransi terhadap masalah yang menyangkut tentang kita, tapi kadang kita justru harus mengikuti standar yang berlaku. Poin yang lebih pentingnya lagi, ada pihak atas yang melindungi keluarga Wijaya di kota Kamer. Kalau kita juga tidak memiliki payung pelindung yang kuat. Valentino tiba-tiba berhenti berbicara. Dia menutup mulutnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Semua orang yang lain juga tidak bertanya lebih lanjut. Terkadang, ada beberapa hal yang lebih baik dibiarkan dan tidak diungkit-ungkit lagi. Kemudian, Valentino bertanya lagi. Sudahlah, tidak usah membahas tentang ini lagi. Kak Deska, bagaimana situasi di pihakmu? Semua berjalan dengan baik, Tuan Valentino. Tapi selama 2 hari terakhir ini, ada beberapa masalah yang terjadi. Jawab Deska dengan suara yang agak rendah. Valentino mengangguk dan memberi isyarat agar Deska melanjutkan laporannya. Sebenarnya, kita bisa mengambil alih banyak kekuasaan golongan kecil dan menengah tanpa harus bersusah payah karena mereka dulunya adalah bawahanku. Tapi, masih ada 2 orang bos dunia mafia di kota Vero. Mereka sudah mengembangkan kekuasaan mereka di kota Vero selama bertahun-tahun dan memiliki banyak bawahan. Mereka juga memiliki pendukung yang kuat. Kemarin lusa, aku berdiskusi dengan salah seorang bos itu, tapi negosiasi kami gagal. Bos itu memilih untuk berbalik dan bekerja sama dengan bos yang satunya lagi. Sekarang, kedua kekuatan itu bergabung bersama dan mereka sama sekali menolak mengakui kekuasaan kita. Mereka bahkan sedikit memprovokasi kita. Jadi, sekarang aku merasa agak ragu-ragu. Kata Deska sambil mengernyitkan alis. Apa rencanamu? Tanya Valentino. Deska mengungkapkan ide yang terlintas dalam pikirannya. Pertama, kita lawan mereka secara terang-terangan, tapi pertarungan skala besar pasti akan menarik perhatian banyak kekuasaan lainnya. Pilihan kedua, kita pisahkan mereka dari satu sama lain. Valentino langsung menolak usulan kedua. Tidak bisa. Seperti kataku, hanya boleh ada satu suara. Namun, dampak yang besar pasti akan terjadi jika sampai ada baku tembak. Selain itu, Valentino tidak bisa memastikan Deska bisa menang melawan 2 belah kekuasaan yang sudah bersatu itu sekalipun Deska mengerahkan segenap kekuatannya. Kasman langsung menjawab.
Tuan Muda Valentino, kita harus menangkap ketuanya dulu sebelum bisa menangkap pencurinya. Akan kukirim beberapa orang untuk membunuh mereka berdua secara diam-diam. Mungkin kita tidak bisa membunuh Nick, tapi membunuh dua orang berandal kecil di dunia mafia bukanlah pekerjaan yang terlalu sulit. Deska sontak terbelalak dan berkata dengan sedikit gelisah. Tidak, jangan begitu. Mereka sama sekali bukan berandal atau semacamnya. Bukan hanya mereka memiliki status yang tinggi, tapi seperti yang kubilang, mereka juga memiliki pendukung yang sangat kuat. Kalau kita membunuh mereka secara diam-diam, aku khawatir pendukung mereka malah akan membalas dendam kepada kita secara membabi buta. Kalau itu sampai terjadi, aku tidak yakin kita bisa menanggung konsekuensinya. Kalau begitu, bunuh saja terus. Aku akan membunuh siapapun yang berani membela mereka. Sahut Kasman dengan nada yang terdengar bengis. Valentino tidak menyahut apa-apa dan memikirkan masalah ini. Valentino harus bisa mengajak kedua kekuasaan itu bergabung dengannya. Hal itu bukan hanya itu akan memperkuat kekuasaan Valentino sendiri, tapi maknanya juga sangat luas. Oleh karena itu, Valentino harus menemukan cara untuk membuat kedua belah pihak yang saling bersatu ini takluk di bawah kendalinya. Namun, bagaimana caranya? Pada saat ini, ponsel Deska pun berdering. Apa? Deska mengangkat telepon dan mendengarkan selama 2 detik, lalu sontak berteriak dengan marah. Berani sekali mereka! Aku akan pergi ke sana sekarang juga! Deska pun langsung menutup sambungan. Ada apa? Tanya Valentino. Tuan Valentino, dua belah pihak yang kukatakan barusan sudah bertindak. Mereka tiba-tiba mulai menyerang daerah kekuasaan kita dan hanya dalam 10 menit, 3 toko kita sudah dihancurkan. Lapor Deska sambil menggertakkan gigi. Valentino berkata sambil mengernyit. Ayo kita lihat situasinya bersama. Mereka semua berjalan turun dan memasuki mobil, lalu melaju menuju tempat kejadian. Di Jalan Harman di distrik Haven. Saat ini, ada banyak orang yang mengamuk dengan membabi buta di jalan itu. Dasar bangsat! Berani-beraninya kalian ingin menguasai kota Vero. Memangnya kalian sudah mendapat persetujuan dari para penguasa? Pergi dari sini! Enyahlah! Ada ratusan pemuda yang semuanya memegang pisau, pistol, dan tongkat pemukul. Mereka menghancurkan barang-barang yang ada di sekitar sambil mengumpat. Mereka semua saling berkumpul sambil mencari tempat milik Deska untuk diserang. Tidak ada satu pun yang berani berbicara. Banyak pelanggan di toko merasa sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri dengan tunggang langgang, bahkan sampai lupa membayar pesanan mereka. Pada saat ini, bunyi deru mesin mobil pun terdengar. Dari kejauhan, datanglah beberapa mobil dengan cepat. Ada begitu banyak pejalan kaki yang berlarian di kedua sisi jalan untuk menghindari orang-orang yang datang dari kejauhan itu. Valentino duduk di dalam mobil sambil menatap semua orang yang ada di kejauhan dengan ekspresi dingin. Bro. Santana langsung melaju dengan kencang. Knalpot mobil sontak menyemburkan asap berwarna putih. Bab 857, sangat ingin bertemu denganku. Di kejauhan, ratusan pemuda itu berkumpul di jalanan dan berjalan ke depan dengan langkah yang tersiok-siok. Mereka akan memasuki tempat mana saja yang berada di bawah kendali Deska dan menghancurkan tempat itu. Tujuan mereka jelas sekali. Namun, saat melihat sebuah mobil Santana berwarna putih melaju ke arah mereka dengan cepat, mereka semua tertegun sejenak. Seorang pemuda dengan rambut yang dicat pirang pun berujar mencibir. Hahaha, dasar keparat sialan! Lihat, aku berdiri di sini. Aku mau lihat apakah dia berani menabrakku atau tidak. Kemudian, pemuda berambut pirang itu berjalan lurus ke depan. Hahaha, sudah zaman apa ini? Masih saja sok mengemudi untuk menakut-nakuti orang. Coba saja kamu maju. Sembari berbicara, ada beberapa pemuda lainnya yang ikut melangkah maju. 5-6 pemuda itu menunjukkan ekspresi menghina. Bram? 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 Mobil Santana itu sama sekali tidak mengurangi kecepatannya. Ia malah bertambah cepat dan langsung melaju lurus ke arah kerumunan pemuda untuk menabrak mereka. Senyuman yang semula terulas di wajah para pemuda itu perlahan menjadi membeku. Mereka secara refleks ingin melangkah mundur. Namun, betapa memalukannya jika sekarang mereka melangkah mundur karena ketakutan, padahal mereka sudah mengeluarkan pernyataan yang sebegitu gilanya. Tidak ada pilihan lain, beberapa pemuda itu pun memberanikan diri mereka dan hanya berdiri diam di sana. Mereka bertaruh kalau mobil Santana itu tidak akan benar-benar menabrak mereka. Mereka berdiri dengan kaki yang terus-menerus gemetaran. Lutut mereka bahkan terasa sangat lemah. Brengsek! Dia benar-benar berniat menabrak kita, sialan! Cepat kabur! Pemuda berambut pirang itu sontak berseru dan langsung berbalik badan untuk menghindar. Namun, jelas sekali dia sudah terlambat. Mobil Santana itu melaju ke arah mereka tanpa ragu seolah-olah ia adalah seekor kuda putih. Mobil Santana itu pun langsung menabrak si pemuda berambut kuning beserta teman-temannya. Brak! Duak! Druk! Druk! Para pemuda itu sontak terpental melayang seperti pin bowling sebelum akhirnya terjatuh ke aspal dengan darah mengalir dari hidung dan mulut mereka. Semua orang yang lain terpana di tempat, entah itu ratusan pemuda lainnya atau para pejalan kaki yang ada di sekitar.
Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Valentino benar-benar memegang omongannya untuk menabrak tanpa keraguan sedikit pun. Para pemuda itu sudah dianggap cukup gila karena menghancurkan toko dengan membabi buta, tapi tidak disangka ada yang lebih gila lagi daripada mereka. Apakah orang-orang ini tidak menghormati hukum? Ciit! Mobil Santena tiba-tiba berhenti di hadapan semua orang dalam sekejap. Valentino membuka pintu mobil, lalu melangkah keluar. Dia menatap ratusan orang itu dengan dingin. Sementara itu, ratusan orang di seberang Valentino sontak mengambil beberapa langkah mundur. Aura Valentino begitu kuat sehingga dia sanggup menyaingi ratusan orang itu. Toko kami beroperasi dengan semestinya. Kami juga membayar pajak dan dilindungi oleh hukum. Tapi, kalian malah memorak-porandakan tokoku. Bahkan kalau aku menabrak kalian sampai mati, perbuatanku ini bisa dibelah sebagai bentuk pertahanan diri. Kalau kalian merasa tidak senang, silakan mencobanya lagi. Kata Valentino tanpa ekspresi dengan nada yang setengah bercanda dan setengah serius. Mana mungkin para preman yang dianggap berada di lapisan bawah masyarakat ini tahu mengenai hukum atau semacamnya. Kata-kata Valentino sontak mengejutkan mereka. Meski Valentino hanya seorang diri, beberapa patah katanya yang ditambah dengan auranya yang kuat benar-benar membuat ratusan orang yang hadir di situ terkejut. Mereka menghela napas menatap kekuatan Valentino. Sialan! Sandiwara apa yang sedang kamu mainkan? Aku tahu hukum akan berpihak kepada kaum mayoritas. Dengan begitu banyak orang yang bekerja sama, sangat mudah bagi kami untuk membunuhmu. Seorang pemuda melangkah maju sambil memegang pipa baja yang berkilauan dan berseru kepada Valentino. Dalam situasi seperti ini, hal yang ditakutkan adalah apabila ada orang yang mengambil inisiatif untuk membalas. Selama ada satu orang yang memimpin, orang-orang lainnya juga akan ikut mengeroyok dengan marah. Mereka semua bergegas menyerbu ke arah Valentino. Lindungi Tuan Valentino! Tutup kedua sisi jalan! Hari ini, jangan sampai ada seorang pun yang pergi dari tempat ini. Tiba-tiba, Deska berteriak dari kejauhan. Klang! Orang-orang mulai keluar dari jalan-jalan dan ganggang dengan gila-gilaan. 10 orang, 50 orang. Tidak, jumlah orang yang muncul saat ini mungkin harus dihitung dalam satuan ratusan. 100, 500, 800 orang. Jumlahnya mencapai 1000 orang. 1000 orang lebih itu berjalan keluar dari balik kegelapan dan balas mengepung. Kendaraan yang tak terhitung jumlahnya langsung memblokir kedua ujung jalan. Deska juga mengutus bawahannya untuk berjaga di sana sehingga tidak ada yang bisa keluar dari tempat ini dengan mudah. Saat ini, tidak ada satupun dari ratusan pemuda di seberang ataupun beberapa orang yang sedang berbelanja di sana yang berani bergerak. Ribuan bawahan Deska itu langsung membentuk lingkaran dan mengepung lawan mereka yang berjumlah ratusan orang. Valentino berdiri di tengah kerumunan, sementara Deska dan yang lainnya ikut melangkah menghampiri, lalu berdiri di belakang Valentino. Dari tengah-tengah kerumunan ratusan orang itu, mereka tiba-tiba membuka sebuah jalan dengan perlahan, lalu dua pria paruh baya melangkah keluar. Salah satu dari kedua pria paruh baya itu memiliki wajah yang dipenuhi dengan otot-otot yang kekar dan pembawaannya terlihat sangat gagah. Satunya lagi tampak seperti seorang pengusaha sukses. Dia mengenakan setelan jas dan sepatu kulit. Begitu Deska melihat kedua pria paruh baya itu, dia langsung menjelaskan kepada Valentino dengan suara yang rendah. Tuan Valentino, yang kelihatan gagah itu bernama Horza Vanadi, sedangkan yang memakai jas adalah kaki Suroso. Kekuasaan Horza tidak sekuat kaki karena kaki sangat menakutkan, baik dari kekuasaan pribadinya maupun pendukung yang ada di belakangnya. Valentino balas melirik mereka berdua dengan tenang, lalu mengangguk singkat untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Kedua pria paruh baya itu sama-sama memiliki aura yang kuat. Sekalipun mereka dikepung oleh ribuan orang, mereka tetap berjalan keluar tanpa ragu sedikit pun. Tatapan Horza dan kaki tampak begitu tajam dan bengis seolah-olah dunia ini bukanlah apa-apa bagi mereka. Semua orang yang berada di sekitar memandang mereka berdua dengan sorot kagum. Bukan hanya itu, orang-orang yang sedang berbelanja di kejauhan, saat ini juga merasa terkejut. Ternyata Kaki dan Horza. Mereka berdua keluar bersama. Hei! Horza itu sudah bekerja di kota Vero selama lebih dari 20 tahun. Dia bahkan sudah berprofesi sebagai preman jalanan sejak usianya belasan. Dia benar-benar naik ke posisinya saat ini selangkah demi selangkah. Betul sekali. Setidaknya Horza mengepalai 600 orang dan itu hanya sebagian kecil dari jumlah keseluruhannya. Yang lebih menakutkan adalah si Kaki. Dia memiliki bawahan dengan jumlah yang lebih banyak daripada Horza. Poin terpentingnya adalah mereka bilang Kaki memiliki pendukung yang sangat menakutkan sampai-sampai dia bisa mengendalikan kekuatan dunia mafia di distrik Haven kota Vero. Semua orang yang menonton merasa sangat ngeri. Rahang mereka bahkan hampir jatuh saat melihat Horza dan Kaki. Terutama para pemuda itu. Mereka semua menatap Kaki dengan sangat kagum. Kaki benar-benar dikenal sebagai bos besar di distrik Haven. Sama sekali tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa pemimpin pasukan dunia mafia di distrik Haven adalah Kaki. Sebelum Deska dan yang lainnya memiliki kekuasaan mereka sendiri, Kaki menempati posisi sebagai penguasa distrik Haven dengan kuat. Tidak ada yang berani bersaing dengan Kaki barang sedikit pun. Selain itu, Kaki juga memiliki kekuatan sendiri yang mengakar di daerah perkotaan lainnya. Kaki bukan hanya memiliki pendukung yang sangat kuat, tapi dia juga memiliki banyak bawahan dan kekuatannya sendiri juga sangat kuat. Sepertinya kedatangan seseorang dengan status terhormat ke tempat seperti ini benar-benar membuat semua orang terkejut.
Jangan-jangan kedua bos besar ini benar-benar datang ke sini hanya karena seorang pemuda yang tampak biasa-biasa saja itu. Deska, aku tahu ada orang yang mendukungmu dari belakang. Akhirnya orang itu berani keluar hari ini dan bertemu denganku. Horsa mencibir dan mengumpat ke arah Deska. Deska hendak menyahut, tapi Valentino mengulurkan tangannya untuk menghentikan Deska. Lalu, Valentino balas bertanya dengan sorot main-main. Kamu sangat ingin bertemu denganku. Hehehe, kenapa? Jangan bilang kamu seperti tikus got yang tidak berani keluar. Atau kamu tidak mau bertemu orang lain? Jangan-jangan kamu habis melakukan sesuatu yang jahat. Cibir Horsah lagi. Kurasa sebentar lagi kamu akan menyesal karena sudah bertemu denganku. Valentino balas menyahut dengan tenang sambil perlahan-lahan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Ada kesan yang sangat percaya diri dan sombong yang tersirat dalam nada bicaranya. Bab 858, Adil. Saat ini, Valentino terlihat sangat percaya diri. Kaki menyipitkan matanya dan tidak berbicara, sedangkan Horsah sudah tidak tahan lagi. Bocah sialan, dari mana kamu? Beraninya kamu membual. Apanya yang menyesal bertemu denganmu? Memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Marah Horsah sambil menunjuk Valentino. Valentino tersenyum meledek, kemudian mengangkat lengan kanannya dengan perlahan. Valentino mengangkat lengan kanannya ke udara. Pandangan ribuan orang terfokus pada tangan Valentino. Melihat ekspresi meledek di wajah Valentino, jantung Horsah tiba-tiba berdebar kencang. Sedangkan kaki juga menyipitkan matanya, hatinya menjadi gelisah. Apa yang ingin Valentino lakukan? Dengar perintah Tuan Valentino. Deska tiba-tiba melangkah ke samping sebuah mobil, lalu berdiri di atas mobil dan berteriak. Dengar perintah Tuan Valentino. Dalam sekejap, ribuan orang di sekitar serentak berteriak. Suara mereka sangat keras dan momentumnya sangat tinggi seolah-olah akan merobek langit. Kekompakan orang-orang ini benar-benar sangat mengejutkan. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu berani melawan kami? Apakah kamu tahu masih ada banyak bawahanku yang belum datang? Kalian tidak adil kalau melawan kami dengan jumlah pasukan sebanyak itu. Horsah membelalak, ada sedikit kegelisahan di hatinya. Hal ini tidak ada hubungannya dengan keberanian. Pasukannya berjumlah lebih dari 300 orang, sedangkan pasukan lawan berjumlah ribuan. Siapa yang bisa tetap tenang di situasi seperti ini? Bahkan tokoh besar seperti Horsah, yang bangkit selangkah demi selangkah dari level terendah, juga merasa takut sekarang. Kalau ada kesempatan, tentu saja aku akan mengalahkan kalian. Adil? Lucu sekali. Aku tidak pernah menganggap diriku sebagai orang yang adil. Valentino terkekeh, lalu menggerakkan lengannya ke bawah. Karena percakapan mereka tidak sejalan, jadi Valentino tidak banyak berkata lagi. Jika Valentino berkata bahwa dia ingin beraksi, dia pasti benar-benar akan beraksi. Seiring dengan pergerakan Valentino, pasukan yang terdiri dari ribuan orang itu juga telah bersiap-siap dan perlahan melangkah ke depan. Kamu tidak berani melakukannya! Horsah menarik napas yang dalam, lalu memarahi. Atasan tidak akan mengizinkan pertempuran skala besar seperti ini! Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu bisa melawan atasan? Kamu ini terlalu gegabah. Saat ini, Horsah sudah sedikit gugup. Aku sudah pernah bilang kalau aku akan membuatmu menyesali perbuatanmu. Kamu pikir aku sedang bercanda denganmu? Valentino tiba-tiba berteriak dengan keras. Mulai! Setelah mengatakan itu, Valentino langsung mengarahkan lengannya ke bawah. Shosh! Seolah-olah trompet telah dibunyikan, ribuan pasukan langsung beraksi dan berteriak tanpa henti. Bunuh mereka! Sialan! Hanya membawa ratusan orang saja, sudah berani datang membuat masalah. Dasar tidak tahu diri! Pukul! Hajar dia! Suara teriakan terus terdengar tanpa henti. Sekarang, Horsah dan Kaki sangat bingung. Tindakan Valentino yang seperti preman ini sangat membingungkan mereka. Orang berstatus seperti mereka akan selalu memikirkan konsekuensi dari suatu masalah. Jadi, jika masalah masih bisa dibicarakan, mereka pasti tidak akan main tangan. Kalau tidak, sebelumnya mereka juga tidak akan bernegosiasi dengan Deska. Namun, tindakan Valentino hari ini benar-benar memberi pelajaran kepada mereka. Valentino sama sekali tidak berniat untuk bernegosiasi. Ketika Valentino ingin mulai bertarung, dia akan memulai pertarungan tanpa ragu. Apakah Valentino tidak menghormati atasan? Atau dia pikir dia bisa menanggung risiko dari kejadian ini? Sialan! Lawan mereka! Hajar! Horsah berteriak dengan marah, kemudian segera merebut sebuah pipa baja dari bawahan di belakangnya dan bergegas ke kerumunan. Dalam sekejap, suara teriakan menggemparkan langit dan pembunuhan terjadi di mana-mana. Ribuan orang membentuk lingkaran dan mengelilingi 300-an orang di dalamnya. Senjata di tangan mereka juga terus berterbangan ke atas dan ke bawah. Seiring dengan skala pengepungan yang semakin mengecil, ratusan pasukan Horsah merasakan serangan yang lebih banyak lagi. Situasi di sana sangat kacau, hanya terdengar suara teriakan dan tabrakan senjata. Terkadang ada juga orang yang tumbang dan diinjak oleh orang lain. Situasi saat ini sudah di luar kendali dan sangat kacau. Tuan Valentino, apakah seperti ini tidak terlalu impulsif? Tanya Rhys dengan cemas. Deska juga sedikit ragu, tadi dia terlalu bersemangat, tapi sekarang,
Setelah dipikirkan lagi, dia juga turut merasa cemas. Pertarungan itu memang menyenangkan, tapi bagaimana cara menangani risikonya setelah ini? Bahkan jika atasan tidak peduli dengan hal ini, bagaimana mungkin keluarga Kaki yang begitu kuat akan membiarkan Kaki digertak begitu saja? Jangan khawatir, aku punya perhitungan. Valentino menyipitkan matanya dan menjawab dengan tenang sambil menyaksikan pertarungan. Di medan perang yang kacau, Valentino telah menargetkan sosok Kaki dengan tepat. Meskipun keduanya adalah tokoh besar, Kaki dan Horsah sangatlah berbeda. Horsah memegang pipa baja dan menyerang di depan. Dia tidak terlihat seperti seorang bos, melainkan seperti seorang pria kuat yang membabi buta. Sedangkan di sisi lainnya, Kaki hanya berdiri di tempat dan tidak bergerak. Tubuhnya secara alami memancarkan momentum yang sangat kuat. Dalam jangkauan 2 meter, tidak ada yang berani mendekatinya. Di antara ribuan bawahan Deska, tidak ada yang berani menyentuhnya sedikit pun. Jadi, bisa dibayangkan betapa menakutkannya si Kaki itu. Sungguh mengesankan. Pada saat ini, Kaki berjarak puluhan meter dari Valentino. Di antara mereka, ada banyak pemuda yang sedang saling membunuh dan bertarung. Mata Kaki menembus kerumunan dan memandang ke arah Valentino, kemudian dia berjalan perlahan. Seiring berjalannya Kaki, semua orang di dalam perang refleks berpindah ke samping. Mereka selalu menjaga jarak sejauh 2 meter dengan Kaki dan berada di wilayah yang aman darinya. Kaki berjalan selangkah demi selangkah, sangat stabil dan tidak tergesa-gesa. Tiba-tiba salah satu bawahan Deska ditendang beberapa kali hingga mundur sejauh beberapa meter. Dia pun menjadi murka. Sialan! Hari ini aku akan membunuh kalian semua! Pemuda itu berteriak, kemudian segera mengayunkan pipa baja di tangannya. Dia tidak peduli siapapun di depannya dan langsung melemparkan pipa itu ke arah Kaki. Gila! Jerry, jangan sentuh dia! Seorang pemuda di samping yang memegang tongkat, tiba-tiba membelalak saat melihat adegan itu. Kemudian, dia segera bergegas maju secepat kilat. Gila, mereka benar-benar tidak boleh menyentuh Kaki. Karena melihat dirinya sudah terlambat tanpa banyak bicara, pemuda itu langsung berdiri di depan Kaki. Brooke? Pemuda itu bahkan tidak sempat menghela napas saat merasa kesakitan karena tertusuk oleh pipa baja itu. Dia langsung menghindar ke samping dan menarik Jerry pergi dari sana. Selama proses kejadian itu, langkah Kaki tidak pernah berhenti. Dia tetap berjalan ke depan dengan tatapan tajam. Setelah Jerry menyadarinya, dia juga terus berkeringat dingin. Jika pipa itu mengenai Kaki, jangankan dirinya sendiri, bahkan keluarganya pun tidak akan bernasib baik. Pada saat itu, tidak akan ada yang bisa melindunginya lagi. Setelah melihat adegan itu, Valentino menyipitkan matanya dan bertatapan tajam dengan Kaki. Di dalam hatinya, Valentino juga memiliki penilaian terhadap tingginya status Kaki. Pada akhirnya, jarak mereka semakin dekat sampai hanya tersisa 10 langkah. Apakah kamu ingin merasakan kekuatan dunia bawah tanah kota Veru? Ini adalah pertama kalinya Kaki berbicara. Nadanya terdengar sangat tenang dan bertenaga. Bab 859, kamu tidak pantas. Aku bisa melakukannya hari ini. Jawab Valentino dengan santai. Dengan kemampuanmu itu? Kaki menggelengkan kepalanya. Ya, dengan kemampuanku. Valentino melangkah maju dan momentum kuatnya langsung terpancar dalam sekejap. Kaki segera menyipitkan matanya, Valentino selalu bersikap diam selama ini. Sekarang Valentino tiba-tiba memancarkan momentum seperti itu membuat Kaki terkejut. Valentino tidak sederhana. Apakah kamu adalah Leno? Tanya Kaki sambil menyipitkan matanya. Valentino tidak menjawab. Pertanyaan Kaki ini benar-benar omong kosong. Kamu sangat terkenal akhir-akhir ini, tapi yang ingin aku beritahu kepadamu adalah kota Veru ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Kaki mendengus dingin. Kamu pikir kamu bisa menaklukkan kota Veru? Menurutku, pemikiranmu itu sangat bodoh. Sembarangan. Kasman marah dan hendak melangkah maju. Dia bertanya. Memangnya kamu siapa? Beraninya kamu memarahi Kak Leno? Biar aku beritahu padamu, walaupun orang lain tidak berani memukulmu, kamu lihat saja apakah aku berani memukulmu atau tidak. Danu dan yang lainnya tidak berbicara, tapi ekspresi mereka juga sangat muram. Valentino mengulurkan tangan untuk menghentikan Kasman, kemudian dia bertanya kepada Kaki. Apakah kamu sangat percaya karena menjadi seorang ahli bela diri? Kaki terkejut saat mendengar itu dan memandang Valentino dengan ragu. Valentino bahkan dapat mengetahui hal ini, sepertinya penglihatannya benar-benar bagus. Haha, aku mengerti maksudmu. Kaki tersenyum tipis, kemudian membuat sebuah gerakan. Kaki mendorong kedua telapak tangannya ke depan dan membentuk kuda-kuda. Melihat gaya tubuh Kaki, Valentino kebingungan. Kenapa gaya itu terasa familiar? Masalah terbesarmu adalah kakimu tidak stabil, jadi kita tidak perlu bertarung lagi. Kamu bukan lawanku. Kata Valentino dengan santai. Kamu? Kaki benar-benar terkejut dengan perkataan Valentino. Bisa-bisanya Valentino langsung mengetahui kelemahannya. Apakah aku lawanmu atau bukan? Itu hanya bisa diketahui setelah kita bertarung. Mata Kaki memancarkan hawa dingin, kemudian dia berlari ke arah Valentino. Seiring berlangsungnya aksi Kaki kali ini, banyak orang di sekitarnya yang awalnya sedang bertarung, kini berhenti secara serempak.
Semakin banyak orang yang tidak berani lanjut bertarung dan malah menoleh ke arah kaki. Mereka semua tahu betapa hebatnya kaki. Jadi bisakah Leno, kuda hitam baru di kota Vero, menghadapi serangan kaki? Tuan Valentino, biar aku saja. Ekspresi Deska berubah muram. Dia mengayunkan tinjunya dan hendak bergerak maju. Namun, Danu menahan Deska sambil berkata kepadanya dengan suara rendah. Serahkan pada Kak Valentino saja. Deska tertegun sejenak dan akhirnya berhenti. Hal ini adalah perselisihan antara Leno dan Kaki. Orang lain tidak berhak ikut campur. Kaki terlihat tenang, dia mengayunkan lengan kirinya dengan cepat, kemudian tiba-tiba melompat sambil mengepalkan kedua tinjunya dengan erat, lalu meninju ke arah kepala Valentino. Sedangkan Valentino tidak berekspresi. Melihat tinju Kaki yang begitu kuat, Valentino hanya mundur 2 langkah dengan pelan dan berhasil menghindari tinju itu. Kaki tidak menyangka bahwa Valentino dapat menghindarinya dengan begitu mudah. Dia segera melangkah maju lagi dan menyerang dengan cepat. Valentino meletakkan kedua tangannya di belakang punggung. Reaksinya sangat cepat, dia sama sekali tidak berniat untuk menyerang. Dalam menghadapi serangan Kaki yang begitu kuat, Valentino hanya menghindari semua serangan itu ke kanan dan kiri. Pada saat ini, ribuan orang di sekitar mereka telah berhenti. Baik para pemuda dari kedua belah pihak maupun pria dan wanita di jalan itu, pandangan mereka semua tertuju pada Kaki dan Valentino. Saat ini Valentino dan Kaki seperti dua orang jenderal dari kedua belah pihak yang bertarung terlebih dahulu ketika kedua pasukan saling berhadapan. Jika salah satu pihak menang, ia tentu akan meningkatkan semangat pasukan mereka. Apalagi status Valentino saat ini adalah bintang baru, arti dari pertarungannya dengan Kaki lebih dalam lagi. Apakah Valentino akan mengalahkan Kaki dengan cepat dan menggantikan posisi Kaki, atau Kaki akan mempertahankan statusnya? Tidak ada orang yang tahu tentang ini. Es! Serangan Kaki terus berlanjut seperti badai. Kaki sama sekali tidak memberikan kesempatan pada Valentino untuk bernapas. Serangannya sangat dekat dan padat. Di mata orang lain, Valentino selalu berada di kondisi yang kurang menguntungkan. Dia selalu dipukul oleh Kaki dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas sama sekali. Namun di hati Kaki, dia merasa semakin takut saat menyerang. Valentino tidak pernah menyerang seolah-olah dia selalu ditekan, tapi sebenarnya Valentino selalu memegang hak inisiatif untuk menyerang. Dari segi kecepatan, Valentino mampu menghindari semua serangannya dengan mudah. Hal itu sama sekali tidak mudah. Hahaha. Sudah kuduga, kekuatan Kak Kaki tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Horza tertawa keras, wajahnya penuh dengan penghinaan. Sebelum aku kenal Kak Kaki, kami pernah mengalami perselisihan. Aku memimpin puluhan orang untuk menyerang Kak Kaki, tapi pada akhirnya kami semua dipukuli sampai ketakutan. Tidak ada yang membantah perkataan Horza. Bahkan bawahan Danu juga tahu betapa kuatnya kemampuan Kaki. Oleh karena itu, sekarang banyak orang yang mulai mengkhawatirkan Valentino. Pertarungan ini tidak hanya berkaitan dengan kemenangan dan kekalahan, tetapi juga akan memutuskan kedudukan mereka. Jika Valentino kalah, maka mulai sekarang, Valentino akan selalu ditekan oleh Kaki saat berhadapan dengannya. Banyak orang mulai merasa gelisah. Bilg! Kaki akhirnya menemukan kesempatan. Dia mengangkat tinjunya dan langsung meninju ke arah wajah Valentino. Kali ini Valentino tidak menghindar. Dia mengulurkan lengannya dengan cepat untuk menghalangi sisi samping wajahnya. Setelah terdengar suara tabrakan keras, mereka berdua secara kompak bergerak mundur 2 langkah. Kaki terengah-engah, kemudian kembali tenang setelah menarik napas sebanyak 2 kali. Bisa dilihat betapa kuatnya kemampuannya. Apakah kamu hanya bisa menghindar? Tanya Kaki sambil menyipitkan matanya untuk menatap Valentino. Valentino tersenyum meledek, lalu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku salah ketika aku bilang kalau kamu bukan lawanku. Kaki dan orang-orang di sekitar semuanya tertegun saat mendengar itu. Salah? Apakah Valentino telah menyadari bahwa sebenarnya dia sendiri bukan lawan Kaki? Apakah Valentino mengatakan itu karena ingin menyerah? Hahaha. Untung kamu masih tahu diri. Cepat berlutut dan panggil dia Tuan Kaki, kemudian pergi bersama pasukanmu. Kata Horza sambil tertawa keras. Di dalam hati Horza, Valentino hanyalah seorang pemuda yang angkuh saja. Apa maksudmu? Kaki merasa Valentino tidak akan menyerah dengan begitu mudah. Maksudku, aku telah berekspektasi tinggi terhadapmu ketika aku bilang kalau kamu bukan lawanku. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi lawanku. Valentino meletakkan tangan di belakang punggung dan terlihat sangat sombong. Semua orang terkejut ketika mendengar perkataan itu. Ternyata itu maksud asli Valentino. Kaki tidak pantas menjadi lawannya. Kata itu tidak hanya sekadar sombong, tetapi luar biasa sombong. Bab 860, ribuan orang terkejut. Sebagai bos terhebat di dunia preman kota Vero, Kaki bisa memiliki statusnya saat ini karena dia telah melewati pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang berkata bahwa pendukung di belakang Kaki sebenarnya adalah guru kungfunya. Keterampilan gurunya Kaki tidak hanya mengerikan, tetapi kedudukannya juga sangat misterius dan kuat di kota Vero. Namun, Valentino malah berkata bahwa Kaki tidak pantas menjadi lawannya. Bukankah itu lelucon? Sesuai dugaan semua orang, Kaki yang biasanya sangat tenang karena memiliki banyak pengalaman, kini juga berubah muram. Valentino mengatakan ucapan seperti itu di depan umum sama saja dengan mempermalukan Kaki. Di kota Vero ini,
berapa banyak orang yang berani mempermalukan kaki? Dengan kemampuanmu yang hanya pandai menghindar saja, beraninya kamu mengatakan aku tidak pantas. Tanya kaki dengan wajah dingin. Setelah mendengar itu, Valentino langsung melangkah ke arah kaki. Kalau aku menyerangmu, kamu mungkin tidak akan tahan lebih dari 2 serangan. Valentino berkata dengan santai sambil berjalan dengan pelan. Hai MPH, Cibir kaki dengan sinis. Kecepatan Valentino memang bagus, tapi kalau Valentino ingin mengalahkannya hanya dengan 2 serangan, itu sungguh mustahil. Valentino berjalan ke hadapan kaki, lalu berdiri tegak dan meninju dengan pelan. Telapak tangannya yang ramping, putih dan panjang itu perlahan mengepal. Valentino terlihat seperti tidak menggunakan tenaga sama sekali. Semua orang terkejut saat melihat gerakan Valentino. Tinju ringan Valentino itu terlihat seperti anak kecil yang sedang berkelahi. Mereka sama sekali tidak melihat adanya tenaga yang dikeluarkan. Valentino ingin mengalahkan kaki dengan 2 tinju itu. Bukankah itu lelucon? Namun, kaki tertegun sejenak, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan kemudian tubuhnya langsung merinding. kekuatan inci. Tanpa berkata apa-apa, kaki langsung mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghindar ke samping. Pada saat ini, Valentino yang perlahan meninju ke depan, tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan bertambah cepat. Pada saat ini, jarak tinju Valentino dengan dada kaki hanya tersisa kurang dari 20 cm. Seperti yang diketahui semua orang, jika seseorang ingin meninju dengan tenaga, harus ada jarak di depan tinju untuk mengumpulkan tenaga. Namun saat ini, sebesar apa tenaga yang bisa Valentino keluarkan dengan jarak yang begitu dekat? Tidak ada satupun penonton yang mengerti misteri dari tinju Valentino, kecuali kaki. Kaki ingin menghindar, tapi dia kalah cepat dari Valentino. Brak! Tinju itu mengenai dada kaki dalam sekejap. Semacam tenaga yang sangat kuat tiba-tiba menyerang kaki dari tinju itu. Adegan yang terjadi berikutnya membuat semua orang tercengang. Brak! Dengan suara gebukan yang keras, kaki langsung terbang ke belakang dalam sekejap. Duk! Setelah terbang sejauh 4-5 meter, kaki baru jatuh ke tanah dengan suara gedebuk yang keras. Paf! Saat kaki jatuh, darah segar juga menyembur dari mulutnya, lalu dia menatap Valentino dengan kaget. Kaki ingin mengangkat tangannya untuk menunjuk Valentino, tapi tangannya hanya bisa terkulai dengan lemah. Kaki menarik napas dalam-dalam, kemudian menggunakan tangannya untuk menopang tubuhnya secara paksa. Dia ingin berdiri, tapi dia jatuh ke tanah sekali lagi. Valentino berhasil mengalahkan kaki dengan 1 tinju. Semua orang yang ada di sana terkejut. Suasana di tempat berkumpulnya ribuan orang seharusnya sangat berisik. Namun pada saat ini, suasana di sana malah sangat sunyi dan hening. Tidak ada yang percaya ketika tadi Valentino berkata bahwa dia akan mengalahkan kaki dalam 2 serangan. Bahkan Kasman, Deska dan yang lainnya juga merasa itu mustahil. Namun sekarang, Valentino memang telah berhasil mengalahkan kaki dengan kurang dari 2 serangan. Selain itu, kaki juga langsung kehilangan daya tempurnya setelah diserang oleh Valentino. Danu menarik napas dalam-dalam, kemudian menoleh ke Kasman dan bertanya. Kak Kasman, kamu adalah yang paling lama mengikuti Kak Valentino. Apa saja yang pernah dialami? Saat ini, Kasman juga sangat girang. Dia segera menjawab. Tuan muda Valentino mulai belajar teknik penempaan tubuh yang sederhana sejak dia berusia 4 tahun. Di usia 5 tahun, dia sudah mulai menunjukkan bakatnya dan melatih teknik dasar yang kuat. Keterampilan tubuhnya juga sangat bagus. Setelah usia 6 tahun, dia adalah anak paling unggul di antara seluruh generasi ketiga di keluarga Wijaya dan mendapatkan pujian tertinggi dari Master Seni Bela Diri Negara Nagon. Setelah usia 7 tahun, pikiran Tuan muda Valentino mulai beranjak dewasa. Kekuatannya tiba-tiba mulai melemah, dia menjadi sangat biasa dan sering diinjak oleh Timothy dan yang lainnya. Mereka juga menjulukinya sebagai orang tidak berguna. Setelah itu, dia selalu ikut di sisi Tuan Besar dan dibimbing oleh Tuan Besar sendiri. Aku juga tidak tahu apa yang telah dia lalui. Tapi sekarang aku akhirnya mengerti, Tuan muda Valentino bukan benar-benar terlihat biasa setelah dia berusia 7 tahun, melainkan dia sengaja merendahkan diri agar tidak mengundang rasa iri orang lain. Bertahun-tahun telah berlalu, aku juga tidak tahu sekuat apa keterampilan Tuan muda Valentino sekarang. Jawab Kasman dengan serius dan pelan. Riz, Deska, Danu dan yang lainnya terdiam. Bagi mereka, hal seperti itu hanya mungkin terjadi di dalam drama televisi. Bagaimanapun juga, orang biasa seperti mereka tidak akan bisa membayangkan seperti apa latar belakang dan warisan keluarga yang dimiliki oleh orang-orang seperti Valentino. Kaki melebarkan matanya sambil bergumam. Kak, kamu bisa kekuatan inci. Kekuatan inci adalah ledakan kekuatan mengerikan yang dikeluarkan saat menyerang dalam jarak dekat dan memiliki daya serang terbesar. Valentino tiba-tiba mengeluarkan tenaga yang kuat pada detik terakhir. Kekuatan itulah yang disebut kekuatan inci. Kekuatan inci bukanlah sebuah rahasia di dunia bela diri negara Nagon. Namun, sangat sedikit orang yang berhasil mempelajarinya, apalagi yang mampu mencapai tingkatan seperti Valentino. Maka dari itulah kaki sangat kaget. Harus diketahui bahwa orang-orang yang mampu melatih kekuatan inci sampai tingkat tertinggi, semuanya adalah tokoh legendaris di kompetisi ahli bela diri negara Nagon. Namun, Valentino hanyalah seorang pemuda yang berusia 20-an tahun. Penglihatanmu cukup bagus, kata Valentino dengan santai sambil mengangguk. Ah, aku kalah. Mata kaki membelalak. Beberapa detik kemudian, dia menghela napas, lalu menundukkan kepalanya dengan murung.
Dalam menghadapi Valentino yang mampu berlatih kekuatan inci sampai tingkat tertinggi, Kaki sama sekali tidak bisa bersemangat lagi. Semua orang tercengang lagi. Kaki, bos terhebat di dunia preman kota Vero, telah menundukkan kepalanya dan mengaku kalah. Aku pernah bilang kalau aku akan mengalahkanmu dalam 2 serangan, apakah aku salah? Valentino bertanya dengan lugas. Kaki tercengang dalam sekejap, dia memegang dadanya yang ditinju oleh Valentino dan tidak berkata apa-apa. Aku pernah bilang kalau kamu tidak pantas menjadi lawanku, apakah aku salah? Valentino bertanya lagi. Kaki membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa membantah Valentino. Kemudian, Valentino melangkah maju dan bertanya sekali lagi. Aku bilang kalau hari ini aku akan menaklukkan kekuatan dunia preman di kota Vero, apakah kamu setuju? Namun kali ini, Kaki malah mendongak, dia menatap Valentino dengan tajam sambil berkata. Tidak, masih tidak cukup. Aku memang kalah darimu, tapi masih ada banyak ahli bela diri di kota Vero yang lebih kuat darimu. Kaki berkata sambil mengeluarkan ponsel dari sakunya. Contohnya, guruku. Kaki memandang Valentino dengan dalam sambil menekan tombol ponsel. Setelah mendengar perkataan Kaki, banyak orang yang merasa takut. Bisa dibilang Kaki bisa mendapatkan statusnya hari ini, itu semua berkat bantuan gurunya.